Halo para pecinta film. Kali ini saya mau recap alur cerita dari film yang berjudul Silent Night yang dirilis pada 3 Desember 2021 lalu. Film ini menceritakan tentang pasangan suami istri Simon dan Nell yang akan merayakan Natal bersama keluarga dan teman-teman mereka. Namun, perayaan Natal ini tidak hanya akan menghadirkan tawa dan kegembiraan, melainkan juga kematian. Tunggu dulu. Sebelum lanjut lebih jauh, saya bakal ingetin kalian bahwa video ini mengandung spoiler. Kalian bisa tonton filmnya terlebih dahulu atau boleh lanjut kalau kalian udah ngerti. So, here is the recap by 199. Film ini dibuka dengan Nell yang sedang bersiap-siap untuk perayaan Natal nanti malam. Ia dan suaminya, Simon, mengundang teman sekolah lama mereka ke rumah untuk merayakan pesta Natal bersama. Mereka adalah Alex, Bella, Tony, Sandra, dan James. Tony dan Sandra membawa anak perempuan mereka yang bernama Kitty. Sementara James membawa serta pasangannya yang bernama Sophie. Selagi James CS dalam perjalanan, Nell dan Simon cukup sibuk dengan persiapan di rumah. Sementara Nell sibuk menata ini dan itu, Simon sibuk mengusir ayam-ayam dari pekarangan rumah mereka. Anak pertama mereka yang bernama Art membantu memotong sayur-sayuran. Sialnya, jarinya teriris karena salah satu ayam yang dikejar ayahnya lompat dan membentur jendela. Art mengumpat dan langsung memanggil ibunya. By the way, karakter Art ini memang tipikal bocah toksik gitu. Walaupun di film ini justru dia adalah yang paling logis. Nell yang masih repot langsung ke bawah dan memberikan pertolongan pertama ala orang tua. Ambil tisu, kasih ludah, dan selesai. Simon kemudian masuk dan memberitahu bahwa salah satu ayam mereka yang bernama Belinda nggak mau pergi dari pekarangan rumah. Apa tujuan Simon mengusir ayam-ayamnya sendiri? Itu bertujuan supaya ayam-ayam itu mati dimakan rubah. Loh kok gitu? Karena besok semua makhluk hidup bakal mati. Dan akan lebih baik jika ayam-ayam itu tidak mati menderita. Ya, Nell dan keluarganya, termasuk teman-teman mereka yang akan datang, sadar betul bahwa Natal kali ini akan jadi Natal terakhir buat mereka. Besok, menurut prediksi, akan menjadi giliran mereka untuk menghadapi sebuah bencana yang sedang menyapu bumi. Namun alih-alih bermuram durja karena kematian sudah dekat, mereka semua justru memutuskan untuk memanfaatkan waktu mereka sebaik-baiknya dengan sukacita. Wow, menarik bukan? Kita lanjut ya. Singkat cerita, waktu mereka udah gak banyak karena teman-teman mereka sebentar lagi bakal sampai. Jadi mereka kebut tuh semuanya sampai beres. Simon menyuruh anak kembarnya yang dari tadi main PS untuk mandi. Mereka bernama Thomas dan Hardy. Simon meminta mereka supaya nanti nggak sibuk main gadget, dan yang paling penting adalah meminta mereka untuk menghindari debat dengan Kitty. Karena dalam film ini, Kitty ini anaknya annoying banget. Ironically panjang umur, Kitty dan orang tuanya sampai lebih dulu. Kitty langsung masuk dan memberikan bunga yang katanya diambil Sandra dari rumah tetangga. Tadi saya bilang kan, kalau karakter Kitty ini annoying, ya dia manggil ibunya pakai nama. Kitty juga menagih sticky toffee pudding yang ibunya bilang bakal disiapkan Nell. Tapi sialnya, Nell lupa. Sandra yang juga baru masuk dan pamer outfit barunya langsung memanggil Tony dan nyuruh dia untuk mengambil sticky toffee pudding di supermarket dekat sini. Setelah Tony dan Sandra, giliran Alex dan Bella yang sampai ke rumah. Kalau kalian belum ngeh, mereka ini adalah pasangan lesbian. Anyway, Bella bertanya kepada Nell apakah Kitty juga ikut dan bercanda soal Sandra dan Tony yang harusnya menghabisi Kitty lebih awal. Di sisi lain, Kitty yang sibuk mencari Art dari tadi secara random masuk ke kamar mandi dan melihat Thomas dan Hardy di sana. Thomas dan Hardy mengusirnya, namun Kitty bersikeras mau nontonin mereka mandi. Tiba-tiba Art datang dan menyuruh Kitty untuk diam sambil mengumpat. Seperti kelakuan anak annoying pada umumnya, Kitty ngadu ke ibunya. Sandra menyuruh Art untuk meminta maaf, tapi Art gak terima dan balik ngadu ke ibunya. Tapi dia gak dapat dukungan dari ibunya. Yang ada malah dia makin dipaksa untuk minta maaf ke Kitty. Di luar rumah, James dan Sophie sudah sampai. Mereka adalah yang terakhir,
Mereka langsung disambut oleh Nell dan juga Sandra yang sarkas soal umur Sophie yang dianggap terlalu muda untuk James dan juga soal dugaan Sophie yang merupakan penderita anoreksia. Namun sebelum Sophie menyadari itu, Sandra langsung memeluk James dengan penuh kehangatan sambil menyebut-nyebutnya sebagai pangeran tampan. Sandra meluknya lumayan lama, membuat keadaan menjadi awkward terutama bagi Sophie. Namun Nell berhasil mengatasinya dengan langsung membawa mereka masuk ke dalam. Selang tidak berapa lama, Tony dan Simon pulang membawa sticky toffee pudding untuk Kitty. Mereka langsung disambut Sandra yang juga memberitahu kalau James dan Sophie sedang bertengkar. Di ruang dapur, James dan Sophie bertengkar kecil tentang sesuatu. Sophie mempertanyakan alasan James merahasiakan sesuatu itu dari teman-temannya. James bersikeras untuk tidak bilang karena hari esok sudah cukup berat untuk teman-temannya. Ditambah teman-temannya juga belum tentu mengerti. Ad yang menguping memotong pembicaraan mereka. Dijadikan James sebagai kesempatan untuk melarikan diri dari perdebatan yang mungkin tidak ada ujungnya. Singkat cerita, makan malam pun tiba. Sebelum mulai, Simon diminta untuk memimpin doa dan mengucap syukur, meskipun sebetulnya dia bukan orang yang percaya Tuhan. Ketika sudah habis kata-kata dari mulut Simon, Nell bantu menyambung. Nell bersyukur atas teman-temannya, bersyukur atas anak-anaknya, dan bersyukur atas kebersamaan yang selama ini mereka bangun. Setelah itu, makan malam dimulai. Sambil makan, mereka membicarakan tentang Ratu Inggris. Tony bergurau, bilang kalau Ratu mungkin aja lagi sembunyi di bunker yang penuh dengan makanan anjing. Ad membantah teori itu karena Ratu terlihat sedih ketika pidato pagi ini di televisi. Kitty lalu ikut berargumen bahwa Ratu sudah tua, sehingga tidak apa-apa kalaupun dia mati. Mendengar itu, Sophie tidak terima. Menurutnya tidak benar jika dalam situasi ini orang boleh mati cuma karena mereka sudah tua. Dia juga menambahkan bahwa seharusnya orang tua mengajari anaknya untuk lebih menghargai orang lanjut usia. Hal ini membuat situasi di atas meja menjadi sedikit tegang. Alex berusaha meredakan ketegangan dengan bilang bahwa mungkin Kitty tidak bermaksud begitu. Akan tetapi Sandra malah menyerang Alex dengan bilang bahwa dia tidak akan mengerti karena dia bukan orang tua. Ini jelas bukan sesuatu yang mau Bella dengar. Tidak mau ini berlarut-larut, Tony meminta Sandra untuk berhenti. Tapi Sophie belum berhenti. Ia terus mempertanyakan kenapa anak-anak bisa berpikir begitu. Barulah perdebatan bisa berhenti setelah Nell meminta mereka untuk tidak bertengkar. Meskipun begitu, Tony dan Sandra penasaran kenapa Sophie sensitif terhadap hal ini. James bilang itu karena baru kemarin Sophie mengalami hari yang buruk. Meskipun Simon sudah melarang, Sophie tetap menceritakan tentang kejadian mengerikan yang berkaitan dengan bencana ini. Sophie menceritakan tentang keluarganya yang lebih dulu menghadapi bencana badai gas beracun ini. Sebelum Sophie berbicara lebih jauh, Simon memotong dan langsung mengalihkan pembicaraan. Karena jelas kengerian itu bukan sesuatu yang mau mereka dengar. Simon juga meminta semuanya mengangkat gelas untuk Nell yang sudah menghidangkan semuanya. Akan tetapi, Sophie masih menyela pembicaraan dan bilang bahwa orang tua harus jujur pada anaknya. Ad menyangkal dan bilang bahwa ibunya tidak berbohong karena ia sudah lihat beritanya di televisi. Lalu ada Kitty yang tiba-tiba mengutarakan teori konspirasi bahwa semua ini adalah ulah dari negara Rusia. Namun Ad membantah, mengatakan kalau semua ini adalah murni amarah dari bumi yang memuntahkan semua sampah yang dibuang manusia ke dalam bentuk bencana gas beracun. Kitty masih bersikeras dengan konspirasi yang dia yakini. Tapi menurutnya itu pun tidak terlalu buruk karena setidaknya pemerintah Inggris punya solusi yang lebih baik. Perdebatan terus berlanjut karena Ad mulai berbicara tentang moral. Dia meyakini apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi bencana ini bukan sebuah rencana, melainkan bencana itu sendiri. Singkat cerita, makan malam telah usai. Di kamarnya, Ad melihat-lihat lagi dampak dari bencana gas beracun yang menyapu bumi melalui website pemerintah. Di website tersebut, pemerintah menyediakan sebuah jalan keluar, yaitu dengan meminum sebuah pil yang bernama Exit Pill, yang akan membunuh tanpa rasa sakit. Pil ini adalah pil yang sama yang akan keluarga dan teman-temannya minum besok pagi. Scene selanjutnya menunjukkan Nell dan Sandra yang memberikan pengertian kepada anak-anak kenapa mereka harus minum pil tersebut.
Sophie yang mendengarkan dari belakang gak kuat mendengarkan semua ini dan beranjak dari sana. Sementara anak-anak yang lain menerima semua ini dengan santai, At menangis dalam diam. Saya juga pas nonton film ini tuh kayak... Kemudian kita melihat para pria dewasa yang membicarakan tentang pil ini di dalam rumah kaca. James sudah mendapatkannya dari rumah sakit karena dia juga seorang dokter. Mereka semua akan minum pil ini besok pagi sebelum badai gas beracun melewati rumah mereka. Namun permasalahannya sekarang adalah Sophie hamil dan dia memutuskan untuk tidak minum karena secara teknis itu seperti membunuh anak sendiri. Tony menimpali bahwa itu hal yang sepenuhnya berbeda. Menurutnya tidak ada cara untuk lolos dari badai gas beracun ini. James juga meyakini hal yang sama, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena keputusan Sophie sudah bulat. Akhirnya, Simon cuma meminta James untuk memastikan Sophie tidak memberikan pengaruh kepada anak-anak karena mereka tidak akan mengerti. Setelah itu adalah acara buka kado. Di sini Kitty mendapatkan boneka dari ayahnya. Kitty sangat senang mendapatkan kado ini dan memeluk ayahnya. Ibunya juga minta dipeluk. Namun Kitty menolak dengan alasan Sandra pakai biaya pendidikan Kitty di masa depan untuk beli barang-barang mewah. Yang padahal nggak bakal kepake juga karena besok toh mereka bakal mati. At yang mulai muak memaksa Kitty untuk memeluk ibunya supaya dia bisa cepat-cepat buka kado-kado yang menyebalkan ini. Akan tetapi Sandra malah memarahinya dan At pun balik marah dengan melempar kado-kadonya. Di tangga, At mengutarakan semua keluh kesahnya pada ayahnya. Dia bilang bahwa ini adalah sesuatu yang bodoh memberikan anak-anak mainan yang bahkan nggak bisa mereka mainkan. Simon cuma bisa meminta maaf karena dia dan Nell melakukan ini untuk membuat anak-anak senang. At lalu mempertanyakan soal nasib orang-orang yang tidak diberi pil. Mereka adalah para tunawisma dan imigran ilegal yang secara hukum tidak ada di Inggris. At ingin menolong mereka, tapi Simon bilang bahwa yang mana ini ironis. Setelah itu, mereka semua bersenang-senang dengan menyalakan kembang api. Lalu dilanjut dengan para orang dewasa yang bernostalgia saat masa-masa sekolah. Di sini, Sandra mulai mengungkit soal dia yang dulu mencintai James. Dan secara mengejutkan, James juga mengakui kalau dulu dia juga mencintai Sandra. Semuanya berubah ketika Sandra bersama Tony, di mana James merasa dikuasai kecemburuan, membuatnya membenci Sandra, lalu membenci dirinya sendiri. Tony benar-benar kebingungan mendengar hal ini dan mulai menantang James dengan menyebutnya sebagai pecundang. Namun situasi berhasil dikendalikan Bella yang mengingatkan bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Tony dan Bella sendiri, yang ternyata dulu juga pernah berhubungan badan ketika masih sekolah. Pengakuan ini membuat seisi ruangan sama kagetnya dengan pengakuan James tadi. Bedanya kali ini, Nell dan Simon tertawa terbahak-bahak karena ini bukan sesuatu yang mereka kira pernah terjadi. Setelah momen nostalgia, mereka berpelukan. Scene kemudian berganti, yang menunjukkan At yang sedang menonton tayangan tentang badai gas beracun, di mana ditandai dengan kemunculan angin puting beliung berukuran sedang yang juga membawa gas beracun. Tiba-tiba, Sophie membuka pintu dan meminta izin untuk masuk. At memberitahu soal ini dan mengutarakan bahwa dia tidak tahan dengan semua ini. Namun, tiba-tiba Simon masuk dan memberitahu At untuk menelpon nenek. Sementara itu, Sandra berbincang-bincang dengan Bella. Sandra takut dan mulai meragukan pemerintah. Begitupun dengan Bella, yang justru dari awal tidak percaya dengan pemerintah. Bella menerima pil itu karena kalaupun selamat, dia nggak mau hidup di dunia post-apokaliptik. Sedangkan Sandra tidak mau mempercayai hal itu karena beritanya sudah banyak tersebar di televisi yang menampilkan kengerian akibat dari bencana ini. Di sisi lain, keluarga Nell melakukan video call dengan sang nenek yang merupakan ibu dari Nell. Mereka berbincang-bincang sebentar sampai akhirnya getaran dari badai mulai dirasakan ibu Nell. Sadar ajalnya sudah dekat, ia pun mengucapkan selamat tinggal kepada Nell dan Simon. Begitu memastikan badai sudah di depan mata, ibu Nell langsung meminum pil tersebut dan selang tidak berapa lama, badai itu pun menerjang rumahnya. Nell benar-benar terpukul dengan fakta bahwa ibunya mati sendirian
tanpa seorang pun ada di sisinya. Simon menenangkannya bahwa mereka harus memastikan kejadian ini tidak akan mempengaruhi mental anak-anaknya. Kemudian, Ad mendatangi kamar James dan Sophie untuk memberitahu kalau dia tidak akan meminum exit pill. James menjelaskan kepadanya tentang rasa sakit. Namun Ad berargumen bahwa dia tidak takut dengan rasa sakit dan tetap pada keputusan untuk tidak meminum pil tersebut. James berniat untuk melaporkan hal ini ke Simon dan Nell, namun Sophie mencegahnya. Ad kemudian mengutarakan kecurigaannya kepada pemerintah dan para ilmuwan. Dia berpendapat bahwa mungkin saja para ilmuwan melakukan kesalahan. Dia juga prihatin dengan orang-orang yang mati dalam keadaan menderita. Tapi menurut James, hidup memang tidak adil. Mereka tidak bisa ditolong. Namun Ad membuat James terdiam dengan mengatakan bahwa seharusnya seorang dokter bisa menolong orang. Scene tiba-tiba berganti, yang memperlihatkan penampakan dari badai gas beracun yang ternyata tanpa diketahui sudah mulai mendekat ke arah rumah. Masih di kamar Sophie, Ad mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang harus menyerah. Sophie kemudian memberitahu Ad bahwa dia sedang hamil dan tidak akan meminum pil tersebut. Ketika Nell masuk untuk mencari Ad langsung memberitahu ibunya bahwa dia tidak akan meminum pil dan menemani Sophie di sampingnya. Nell terkejut dan langsung memanggil Simon untuk mengingatkannya. Namun percuma. Ad tetap bersikeras pada keputusannya untuk tidak minum pil tersebut. Dia memberikan gagasan untuk menutup jendela, membuat barikade, dan menunggu sampai badai lewat. Akan tetapi, Nell mengatakan bahwa racunnya akan tersebar melalui udara. Apapun dan siapapun akan terbunuh. Nell meyakinkan Ad bahwa ia dan Simon sudah memikirkan banyak sekali kemungkinan dan hasilnya tetap sama. Semua ini harus dilakukan demi keluarga. Namun, Ad kabur dari rumah karena menurut logikanya, keluarganya tidak seharusnya memaksanya untuk mati. Sementara Simon mengejar Ad, Nell mulai merasakan ada yang tidak beres dengan kumpulan awan di atas sana. Dalam pelariannya, Ad menemukan mobil yang terpinggir di pinggir jalan. Ketika Ad mendekati mobil tersebut, di saat yang sama angin puting beliung muncul ke arahnya dari belakang. Di mobil itu, Ad mendapati semua orang sudah mati, termasuk diantaranya seorang bayi yang membuat Ad menangis sekeras-kerasnya. Simon yang mendengar teriakan Ad langsung berlari menghampiri sumber suara dan menyaksikan secara langsung apa yang dilihat anaknya. Merasakan badai mungkin sudah dekat, Simon langsung membawa Ad pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Simon langsung meminta anak-anak dibawa ke ruangan masing-masing. Menyaksikan Simon yang terlihat syok, Sophie dan James berusaha membantu dengan membawa Ad ke atas. Ketika mereka meninggalkan Ad sebentar, di sini Ad mulai mengalami kejang-kejang. Sementara itu, di bawah, Simon ngasih tahu apa yang dia lihat tadi. Ini memberikan kesimpulan bahwa ternyata badai datang lebih cepat dari dugaan awal. Menyadari kematian sudah dekat, James merasa ini sudah saatnya untuk meminum exit pill. Akhirnya mereka saling melepas kepergian dan pergi menghampiri keluarga masing-masing. Simon lalu masuk kamar dan memberitahu istri serta anak-anaknya bahwa saatnya sudah tiba. Dari sini semuanya berjalan secara bersamaan. Dari sisi James, dia memberikan isyarat kepada Sophie bahwa badai sudah dekat. Dia mengeluarkan exit pill dari saku mantelnya dan memastikan satu hal. James cuma akan minum pil itu jika Sophie juga meminumnya, dan begitu pun sebaliknya. Akhirnya, secara mengejutkan, Sophie memutuskan untuk meminum pil itu bersama James. Di sisi Bella, dia mendapati bahwa Alex masih mabuk dan tidak bangun-bangun. Karena waktu tidak cukup banyak untuk nungguin Alex sampai bangun, Bella pun langsung meminum exit pill dan meminumkannya ke Alex juga. Namun setelah itu Alex malah bangun dan memuntahkan pil tadi. Karena gak punya pil cadangan, Bella terpaksa menusuk Alex dengan pisau. Tidak selang berapa lama, efek pil mulai bereaksi dalam tubuh Bella dan dia pun tewas. Sementara Alex, dia menyusul Bella dan tumbang karena kehabisan darah.
Di sisi Tony dan Sandra, mereka bersama Kitty sudah meminum pil tersebut dan membaringkan diri di atas ranjang. Akan tetapi mereka terbangun lagi karena lupa mengucapkan selamat tinggal ke keluarga Simon. Kitty juga lupa bonekanya dan langsung pergi mengambilnya. Namun sialnya bagi Tony dan Sandra karena pil tersebut mulai bereaksi. Setelah Kitty kembali ke kamar, Tony dan Sandra sudah dalam keadaan tewas. Kitty langsung kembali ke atas ranjang dan memeluk ibunya hingga ajal menjemputnya. Dan terakhir, dari sisi Simon dan Nell, Simon cukup riweuh dengan permintaan anak kembarnya soal Coca-Cola. Tapi akhirnya semua beres dan pil siap untuk diminum. Simon memberikan anak kembarnya masing-masing pil, lalu memberikannya satu ke Ad. Namun, Ad tidak merespon. Setelah itu barulah mereka sadar bahwa Ad sudah terkontaminasi gas beracun dan mengeluarkan darah dari matanya, hidungnya, dan telinganya. Menyaksikan secara langsung efek dari gas beracun itu, mereka semua langsung buru-buru minum pil masing-masing. Setelah itu, mereka membaringkan diri bersama-sama di atas ranjang. Mereka memastikan siapa yang lebih dulu meninggal dengan cara terus mengucapkan rasa sayang ke masing-masing. Sampai akhirnya tidak ada lagi suara yang terdengar. Mereka tewas tepat sebelum badai melewati rumah mereka. Keesokan paginya, keadaan di luar bersalju. Tidak semengerikan yang kita bayangkan. Justru keadaan di dalam lebih tragis. Semuanya sudah pucat tidak bernyawa, termasuk keluarga Simon dan Nell. Namun, tiba-tiba mata Ad terbuka, yang menandakan bahwa Ad masih hidup. Dan film pun berakhir. Gimana nih menurut kalian tentang film ini? Kalau saya pribadi sih merasa dengan komedi dan sukacita di awal sampai pertengahan film, serta akhir yang tragis di akhir film, menjadikan film ini sebagai salah satu yang memorable akhir tahun ini buat saya. Walaupun kurang lebih saya udah bisa baca endingnya bakal begini, justru ngelihatnya secara langsung ngebuat saya merasa tidak nyaman gitu loh. Bayangkan beberapa jam sebelumnya kalian bersama keluarga dan orang terkasih, dan boom, terbangun sendirian dikelilingi mereka yang udah meninggal. Gelap banget kan? Tapi ada teori yang mengatakan kalau orang yang terkena gas ini akan terbangun seperti orang mati, alias kayak zombie gitu. Gimana menurut kalian? Boleh banget jadiin kolom komentar di bawah sebagai tempat diskusi yang menyenangkan. Jadi buruan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. And I'll see you again in another episode.